Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama Ibu Sekar dan Ibu Ibu Tia. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Hari Raya Idul Idul Adha atau Adha. yang biasa dikenal dengan Hari Raya haji atau ibadah kurban ya. Di Iya, dalamnya ada betul ibadah sekali. kurban. Nah, ibadah kurban ini berawal dari kisah seorang nabi ya Bu Guru Ya, ya. yang bernama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim punya seorang istri. Nama Iya, istrinya yang siapa? bernama Bu? Siti Siti Hajar. Nah, mereka ingin sekali mempunyai anak. Nah, setiap malam selalu berdoa, Iya. ingin mempunyai anak yang soleh. Nah, Allah kabulkan sehingga Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mempunyai seorang anak yang bernama Iya, siapa Bu Guru? Yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail, benar. Nah, setelah Nabi Ismail lahir, lalu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di gurun pasir atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim juga meninggalkan makanan ya Bu Guru ya. Iya, makanan dan minuman untuk yang dikonsumsi oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Iya. Nah, tapi suatu ketika mereka hidup di situ berdua saja ya. Nabi Ibrahimnya balik lagi ke Palestina. Nah, pada saat itu persediaan makanan habis ya Bu Guru ya. Nah, persediaan makanannya habis karena sudah dimakan berhari-hari. Nah, kemudian Nabi Ismail menangis. Nah, kemudian Siti Hajar pun ikut menangis dan kalau kebingungan, maka akhirnya Siti Hajar berlari ke arah mana Bu Guru? Ke arah Safa. Bolak-balik dari Safa ke Marwah. Kemudian dari Safa ke Marwah. Nah, setelah itu Siti Hajar melihat ada sumber air yang keluar dari mana Bu Guru? Dari Marwah. Nah, ternyata ya setelah Siti Hajar sampai di Marwah ke sana ternyata hanya bayangan aja. Iya. Terus balik lagi bolak-balik sampai 7 kali. Iya. Nah, makanya itu yang dikenal apa namanya Bu Guru? Dengan sa'i. Safa dan Marwah. Nah, lari-larinya itu disebut dengan sa'i yang Iya, betul. biasanya dilakukan Pada saat melakukan ibadah haji. Ya. Nah, kita lanjut ke cerita lagi Bu Guru. Setelah itu Siti Hajar kelelahan. Terus Siti Hajar balik lagi ke Nabi Ismail yang sedang berbaring. Nah, kemudian setelah Siti Hajar mendatangi Nabi Ismail yang sedang berbaring, kemudian di sana Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke tanah. Nah, setelah itu apa Bu Sekar? Muncul sumber air, keluar air dari tanahnya. Padahal di sana itu adalah tempat padang pasir yang tidak ada sumber air, gersang, tidak ada pepohonan. Nah, pada saat keluar air lalu Siti Hajar mengumpulkan air sambil berkata jami. Nah, yang artinya berkumpullah. Nah, makanya sampai sekarang disebut dengan sumur air jam-jam. Biasanya kalau pada ini jamaah haji itu membawa air jam-jam. Nah, disitulah berasal dari air jam-jam tersebut. Nah, lalu Ismail berhenti menangis karena sudah minum air jam-jamnya. Nah, lalu Ismail dan ibunya Siti Hajar besar dan tinggal di padang pasir tuh ya, yang sekarang disebut dengan kota Mekah ya Bu Guru ya. Iya, kota Mekah. Nah, sambil sesekali Nabi Ibrahim menengok Nabi Ismail dan ibunya. Nabi Ibrahimnya tinggal di Palestina, sesekali menengok ke Mekah, menengok anak dan istrinya ya. Nah, pada suatu ketika
pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Nah, bermimpi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang ya, bernama tadi Nabi Ismail. Nah, Pada saat itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah tentang kesetiaannya dan ketakwaannya kepada Allah. iya. Nah, setelah itu beliau Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail, Ibu Guru? Nah, ayah bagaimana itu ya, apa namanya, kalau ini untuk perintah Allah, Dan ini adalah untuk ibadah. nah lebih baik dijalankan saja kata Nabi Ismail ya. Iya. Nah, terus Nabi Ibrahim menjalankan ya Bu Guru ya, Iya, perintah betul Allah sekali. dengan atas keridoan Keridhaan Nabi Ismail. Iya. Dan istrinya Siti Hajar. Dengan berat, walaupun dengan berat mereka tetap laksanakan karena itu adalah perintah Allah. Nah, setelah itu tibalah waktunya pada saat untuk mengorbankan Nabi Ismail. Nah, seketika itu Allah mengganti Nabi Ismail Iya. dengan hewan ya Bu dengan Guru ya. hewan. Nah, hewan apa ya? Hewan apa, Bu Guru? Hewan Hewan domba. Nah, hewan kurbannya hewan domba ya. Nah, sampai sekarang itulah yang disebut dengan ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun. Pada saat kapan Bu Guru? Iya, pada saat hari raya Idul Adha. atau Nah, disebut hari raya haji, karena di situ ada kisah tentang peristiwa yang tentang haji dan kurbannya Bu Guru Iya, ya. betul sekali. Tapi hewan-hewan kurban itu yang bisa dikurbankan Iya, apa saja ya apa Bu aja Guru ya? ya? Oh, iya, nah Apa aja? sekarang Bu Guru akan memperlihatkan apa saja binatang yang bisa dikurbankan oleh umat Islam. Nah, di sini ada apa aja Bu Guru? Nih coba pegang Bu Guru. Nih, gambar apa Nah, ya? di sini ada apa anak-anak? Ada Gambar sapi. ada gambar sapi. Iya. Nah, selanjutnya Bu Guru. Ini yang besar badannya, ada tanduknya dua ini. tanduknya. Apa ya? Apa namanya? Ada yang tahu? Apa ya Bu Guru ya? Apa ya? Kerbau. Betul. Pinter. Nah, sekarang ini ada binatang ini lagi. Nih. Apa ini? Apa ini ya? Apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ini adalah kambing. Nah, sekarang ini lagi Bu Guru yang berbulu tebal ini Bu Guru. Apa ya ini ya Bu Guru ya? Apa ya Bu Sekar ya? Domba. Iya. Nah, yang terakhir, nah ini dia. Nih, ini ada apa? Iya. Ini. Nah, ini ada namanya unta. Nah, biasanya dan pada umumnya di sekitar kita, di lingkungan kita itu yang biasa binatang dikurbankan itu ada apa aja Bu Guru? Ada sapi ya. Iya, ada sapi sama kambing. kambing. Nah, itulah pada saat berkurban, kalau misalnya di sekitar kita itu hanya sapi dan kambing. Kan cerita Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.